Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Putri Alestari dari kelas 3 PKD 1 dengan NIM 9620200001. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan pelayanan pembiayaan pada mata kuliah manajemen pembiayaan di modul 3 kegiatan belajar 4. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas terkait filosofi etika pelayanan pembiayaan. Jadi, filosofi kredit bank konvensional berbeda dengan pembiayaan pada bank syariah. Penyaluran kredit hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, sedangkan pembiayaan merupakan fungsi agen karena memperoleh mandat dari pemilik modal atau mudarib untuk mengelola dananya sebagai suatu amanah yang harus dijalankan secara baik serta terdapat maslahah. Kredit adalah kegiatan penyaluran dana kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu yang akan dikembalikan ditambah dengan kelebihan nilai yang telah ditentukan pada awal perjanjian dan berbasis bunga. Sehingga produk penyaluran dana pada bank konvensional bersifat tunggal meski dapat berupa kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi, atau kredit usaha lainnya yang pada dasarnya adalah pinjaman. Pembiayaan bank syariah dapat berupa transaksi jual-beli, sewa-menyewa, sewa-beli, berbagi modal, sehingga bank memperoleh keuntungan yang disebut margin, pendapatan sewa bagi hasil atau pembayaran jasa atau ujrah. Selanjutnya itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 Ayat 25, mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang ketiga yaitu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Yang terakhir yaitu transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan ujara tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya itu ada etika pelayanan perbankan. Yang pertama yaitu memiliki personal yang profesional dan bermoral. Jadi di sini contohnya saja para manajer dan petugas bank harus memiliki kemampuan serta keterampilan tentang aspek-aspek bisnis dari perbankan tersebut, khususnya petugas yang bertugas melayani nasabah atau yang biasa disebut customer service, harus mampu menguasai manfaat dari produk yang ia tawarkan dan mampu membuat nasabah tersebut menjadi mengerti dan tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua yaitu memiliki sarana dan prasarana yang meyakinkan. Jadi, dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah, bank juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan prima itu sendiri. Yang ketiga yaitu responsif atau tanggap. Jadi di sini petugas bank harus mau dan mampu melayani dengan cepat dan tanggap tanpa iming-iming tertentu. Jadi karyawan harus tanggap menghadapi keadaan atau keluhan nasabah serta mempunyai kepedulian atas kesulitan dari nasabah itu sendiri. Yang keempat yaitu komunikatif. Jadi dalam memberikan penjelasan ini petugas harus memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh nasabah dan petugas bank harus berbicara dengan tegas, lugas, dan mudah dipahami serta dapat menyenangkan nasabah tanpa diminta. Petugas bank harus juga siap berkomunikasi dengan nasabah. Yang kelima yaitu memiliki perilaku dan penampilan simpatik.
Jadi perilaku simpatik yang harus ditujukan oleh petugas bank antara lain yaitu tidak saling menyalahkan nasabah dan tidak suka berdebat dan juga tidak tidak gampang emosian dan memperhatikan eh, air muka yang jernih dan tidak suka berbicara kasar. Petugas bank juga harus mampu mempunyai tutur kata yang santun meskipun nasabah yang dihadapi adalah nasabah yang terlalu banyak permintaan atau terlalu banyak pertanyaan yang diajukan. Yang keenam yaitu memiliki penampilan dan berbicara yang meyakinkan. Jadi penampilan karyawan dengan sopan santunnya dalam berbicara dan dapat dipercaya. Sedikit kepercayaan adalah modal utama dalam menciptakan kepuasan nasabah. Cara berpakaian juga merupakan salah satu aspek penampilan yang dapat menimbulkan kepercayaan diri dari nasabah. Seragam yang dikenakan oleh karyawan bank merupakan salah satu aspek penampilan yang mampu membedakan antara bank satu dengan bank yang lain. Selanjutnya itu budaya pembiayaan bank syariah. Jadi secara umum, budaya perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, hasil pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Jadi secara prinsip, pengertian tersebut tidak berbeda dengan budaya yang harus diterapkan dalam pembiayaan atau financing. Perbedaan hanya terletak pada ruang lingkupnya saja, yaitu corporate kultur atau organisasi keseluruhan dengan kredit atau financing kultur untuk lingkungan organisasi pembiayaan. Selanjutnya yaitu ciri budaya pembiayaan yang sehat. Yang pertama ada keselarasan antara misi dan tujuan dengan kebijakan dan proses pembiayaan. Yang kedua yaitu top manajemen harus menjadi teladan dalam pelaksanaan budaya kerja pembiayaan. Yang ketiga yaitu semua penjabat pembiayaan memahami misi, tujuan, strategi, dan kebijakan serta proses pembiayaan dengan baik. Yang keempat yaitu seluruh jajaran pengelolaan pembiayaan harus terlibat aktif dalam proses pemberian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kelima yaitu semua pejabat yang terkait pembiayaan harus memiliki sense of belonging yang kuat yang tercermin dari implementasi prudential banking. Dan yang terakhir yaitu pejabat pembiayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segmen bisnis korporasi atau retail. Selanjutnya itu ada faktor pelayanan prima. Jadi pada awalnya konsep pelayanan prima ini timbul dari kreativitas para pelaku bisnis yang kemudian diikuti dengan organisasi, nirlaba, dan instansi pemerintahan. Jadi budaya pelayanan prima ini dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan ada 6 faktor pelayanan prima, yaitu yang pertama ada ability atau kemampuan, yaitu suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni. Pada konteks ini, seluruh pegawai dari bank syariah serta harus memahami apa yang dimaksud dari bank syariah serta seluruh produk dari bank syariah tersebut. Yang kedua yaitu attitude atau sikap, yaitu perilaku, sikap, dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi nasabah. Jadi contohnya saja seorang pegawai bank, terutama yang berada di petugas pelayanan terdepan seperti customer service dan teller, harus mampu menghadapi pelanggan dengan senyuman. Yang ketiga yaitu appearance atau penampilan. Jadi penampilan seorang pegawai bank, baik yang bersifat fisik saja maupun non-fisik, mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan oleh konsumen. Selanjutnya itu ada attention atau perhatian.
Jadi sini karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian dan akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas sarana dan kritikannya dari terhadap suatu produk perbankan itu sendiri. Selanjutnya itu ada action atau tindakan di mana karyawan harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen atau nasabah. Yang terakhir yaitu accountability atau pertanggungjawaban, yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atas ketidakpuasan pelanggan. Jadi untuk dapat memberikan pelayanan prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, maka yang menjadi kunci keberhasilannya adalah orang atau human. Karena pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai atau pekerja perusahaan dengan masyarakat di luar perusahaan yang disebut nasabah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan konsep diri dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah itu sendiri. Ini itu kesimpulan. Jadi, filosofi kredit bank konvensional berbeda dengan pembiayaan pada perbankan syariah. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah khususnya pada pasal 1 ayat 25 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Dan beberapa karakter yang diperlukan seorang finance officer antara lain yaitu integrity, good team skills, common sense, judgment, analytical ability, willingness to say no, willingness to take risk. Membangun budaya pembiayaan tidak sekedar menyusun kebijakan, peraturan, dan standar operating prosedur tentang penyaluran pembiayaan. Karakter, cara kerja, serta iklim hubungan di antara bagian dan manusia dalam bank perlu ditumbuh kembangkan, dan dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan untuk dapat memberikan pelayanan prima dan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, maka yang menjadi kunci keberhasilannya adalah orang atau human. Karena pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah merupakan interaksi antara pegawai atau pekerja perusahaan dengan masyarakat di luar perusahaan yang disebut dengan nasabah. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya terkait pelaksanaan pelayanan pembiayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan selama pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.